Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya eh, mahasiswa Universitas Bayangkara, Fakultas Ilmu Hukum, kelas F. Em, Nama kelompok kita, saya Faktur Andi Susanto, nomor induk mahasiswa 23112135, dan rekan saya Clara Auzura. Dalam momen ini kita mau menganalisa terkait dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini ya, karena mungkin kita sudah lihat beberapa dinamika yang terjadi di negara Indonesia. Mungkin yang akan kita kupas terkait dinamika ketenaganegaraan Indonesia yaitu mencakup beberapa aspek. Yang pertama mungkin aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial, yang keempat aspek hukum, yang kelima aspek hubungan luar negeri, dan yang keenam aspek keamanan. Mungkin nanti ada 2 sesi yang kita bahas. Mungkin sesi pertama saya terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya sesi kedua rekan kami dari Clara yang akan menyampaikan. Baik, mungkin pertama yang kita sampaikan yaitu terkait aspek politik ya. Jadi terdapat beberapa dinamika ketenaganegaraan yang terkait erat dengan politik di Indonesia saat ini. Mungkin yang pertama yaitu terkait persaingan politik antar partai ya. Jadi di mana persaingan politik antar partai ini terus berlangsung dari tahun ke tahun ya. Dari zaman Presiden Soekarno sampai dengan sekarang Presiden Jokowi. Persaingan ini berlangsung terutama menjelang pemilihan umum. Partai-partai politik bersaing untuk memperoleh dukungan politik, dukungan publik, dan kekuasaan politik yang dapat mempengaruhi kestabilan politik dan arah kebijakan negara ya. Kadang beberapa partai politik melakukan segala cara untuk mencapai tersebut gitu. Yang kedua terkait hubungan eksekutif dan legislatif. Dinamika hubungan antara eksekutif yaitu di mana ini presiden dan legislatif DPR mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Keharmonisan atau ketegangan antara kedua lembaga ini dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik. Jadi begitu. Selanjutnya dalam aspek politik ada pembaruan birokrasi dan sistem pemerintahan ya. Jadi upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan pemerintahan terus berlangsung dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi yang namanya korupsi. Meskipun masih sering kita temui ada beberapa korupsi di negara ini ya, tapi bagaimanapun pemerintah lagi berupaya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi korupsi. Selanjutnya terkait isu identitas dan agama yang terdapat dalam aspek politis ya. Isu-isu identitas termasuk agama, suku seringkali menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia. Terjadinya polarisasi politik berdasarkan identitas tertentu dapat memperkeruh stabilitas politik dan mengganggu kerukunan sosial. Selanjutnya pemantauan hak asasi manusia. Pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia menjadi fokus penting dalam dinamika politik. Organisasi hak asasi manusia dan aktivis berperan dalam memantau dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain. Selanjutnya partisipasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil termasuk LSM dan gerakan aktivis memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintah dan memperjuangkan
kepentingan publik. Dinamika politik juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan mobilisasi masyarakat sipil dalam proses politik. Dengan demikian, dinamika politik di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap ketatanegaraan dan memperhatikan berbagai aspek penting ini untuk memahami arah dan perkembangan politik saat ini. Selanjutnya aspek ekonomi ya. Berikut adalah beberapa dinamika ketenagakerjaan yang terkait erat dengan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi faktor kunci dalam dinamika ketenagakerjaan. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ketimpangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, ketimpangan ekonomi antara daerah dan kelompok sosial masih menjadi masalah serius. Dinamika ini dapat mengaruhi stabilitas sosial, politik, serta menghambat pembangunan nasional secara menyeluruh. Selanjutnya, terkait investasi dan kebijakan fiskal. Dinamika investasi baik dalam skala nasional maupun internasional memiliki dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan. Kebijakan fiskal yang tepat termasuk perpajakan dan pengeluaran publik dapat mempengaruhi daya saing ekonomi negara serta distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya, ketahanan ekonomi dan krisis. Upaya memperkuat ketahanan ekonomi negara menjadi penting, terutama mengingat keterentanan terhadap gejolak ekonomi global. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, investasi dalam infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor strategis menjadi fokus penting pemerintah. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam. Dinamika ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari eksploitasi sumber daya alam menjadi tantangan yang sangat penting. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dinamika juga mencakup upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan sosial ekonomi seperti program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dinamika ekonomi juga terkait dengan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim menjadi bagian penting dari pembahasan ketenagakerjaan terkait dengan ekonomi. Jadi pemahaman terhadap dinamika ekonomi ini penting ya dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi negara, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya terkait aspek politik ya, aspek sosial, saya koreksi, terkait aspek sosial. Berikut adalah beberapa dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan aspek sosial di Indonesia. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama dan kebinekaan. Indonesia adalah negara dengan beragam kebudayaan, suku, dan agama. Dinamika ketenagakerjaan terkait dengan sosial termasuk upaya pemerintah untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan mempromosikan semangat kebinekaan dalam masyarakat. Yang selanjutnya, isu sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi menjadi dinamika penting yang mengaruhi stabilitas sosial dan ketahanan negara. Upaya untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari agenda ketenagakerjaan. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komitmen penting dalam dinamika sosial negara. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan politik, publik, serta melindungi hak anak menjadi prioritas dalam kebijakan sosial. Selanjutnya, ketahanan sosial. Ketahanan sosial menyangkut kemampuan masyarakat untuk mengatasi tekanan sosial, konflik, krisis, penguatan jaringan sosial, dukungan psikologial, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan ketahanan sosial negara. Selanjutnya, isu migrasi dan mobilitas penduduk. Dinamika sosial juga dipengaruhi oleh isu migrasi dan mobilitas penduduk, baik dalam skala domestik maupun internasional. Pengelolaan migrasi, integrasi penduduk migran, dan penanggulangan masalah terkait migrasi menjadi bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan. Memahami dinamika sosial tersebut penting dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kerukunan sosial, dan mempromosikan inklusivitas dalam pembangunan negara. Baik, selanjutnya terkait aspek hukum dan hubungan luar negeri dan keamanan akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Clara. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah,
Sehubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, saya Auzura Yusklarania, NIM 2311121028, akan menyampaikan dinamika ketatanegaraan dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu sosial, hukum, dan juga hubungan luar negeri. Dalam dinamika sosial, pada dinamika ketatanegaraan, ada 7 aspek mulai dari kerukunan antar umat beragama dan kebinekaan yang terkait dengan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan kebinekaan dalam masyarakat, isu sosial ekonomi yang sangat mempengaruhi stabilitas negara, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang harus menjadi komitmen dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan publik, ketahanan sosial yang mencakup kemampuan masyarakat untuk mengatasi tekanan sosial, konflik, dan krisis, isu migrasi, dan mobilitas penduduk yang menjadi kebijakan penting dalam ketatanegaraan, pendidikan dan kesehatan yang merupakan faktor penting dalam dinamika sosial, hingga isu sosial dan budaya yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui pelestariannya. Dalam dinamika ketatanegaraan dari segi hukum, terdapat setidaknya 7 aspek diantaranya adalah reformasi hukum yang harus terus dilangsungkan sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, penegakan hukum dan anti korupsi untuk memperkuat integritas dan keadilan dalam sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi sebagai akses keadilan yang merata, perlindungan bagi kelompok rentan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Peradilan dan pengadilan untuk memberikan peran dalam menyelesaikan sengketa, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Ketahanan hukum dan keamanan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan hukum, menegakkan hukum secara adil dan konsisten, serta memperkuat kerjasama hukum internasional dalam penanganan kejahatan transnasional. Tak ada pun implementasi hukum dan kebijakan sebagai jaminan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan keadilan. Selanjutnya, pada dinamika ketatanegaraan dari segi hubungan luar negeri yang memiliki 7 aspek dimulai dari kerjasama bilateral yang mencakup hubungan dagang, investasi, bantuan pembangunan, dan kerjasama politik. Hubungan dengan negara tetangga yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional, serta kerjasama ekonomi dan politik di tingkat regional. Partisipasi dalam organisasi internasional mencakup peran dalam diplomasi multilateral, pembangunan ekonomi dan sosial, serta penyelesaian konflik internasional. Ketegangan regional dan global yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dan stabilitas regional. Pertahanan dan keamanan yang termasuk peningkatan kapasitas militer, kerjasama dalam penanggulangan terorisme, dan penanggulangan konflik bersenjata di wilayah yang sensitif. Isu lingkungan dan perubahan iklim yang melibatkan Indonesia ke dalam forum internasional untuk mengatasi perubahan iklim, memperkuat konservasi lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu terakhir yaitu diplomasi ekonomi yang menuntut Indonesia untuk aktif dalam mempromosikan perdagangan dan investasi, menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara mitra, serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional di tingkat internasional. Baik, terima kasih rekan Clara sudah menyampaikan terkait aspek hukum, hubungan luar negeri dan keamanan ya, terkait dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini. Mungkin untuk closing statementnya perlu kami sampaikan bahwa dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara dalam berbagai aspek kehidupan, dari politik hingga ekonomi, sosial, hukum, hubungan luar negeri, dan keamanan. Indonesia terus berupaya untuk menghadapi perubahan yang cepat dan mendukung kemajuan yang berkelanjutan. Pada tingkat politik, persaingan antar partai politik, hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta upaya reformasi birokrasi terus menjadi fokus penting. Sementara itu di bidang ekonomi, Indonesia berusaha untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dinamika sosial mencakup upaya untuk memelihara kerukunan antar umat beragama, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Di bidang hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan reformasi sistem peradilan terus menjadi prioritas. Hubungan luar negeri Indonesia mencakup kerjasama bilateral, partisipasi dalam organisasi internasional, dan penanganan isu-isu regional dan global. Sementara itu, dalam aspek keamanan, Indonesia menghadapi tantangan seperti konflik bersenjata, terorisme, keamanan maritim, dan penanggulangan bencana. Dengan kesadaran akan kompleksitas dinamika tersebut, pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat sipil dan sektor swasta terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan kebijakan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui kerjasama dan komitmen bersama, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berarti dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua warganya. Demikian yang kami bahas terkait dinamika ketenegaraan Indonesia saat ini. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.